Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haji Neni Triana STMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Feruza Cingkat Saima. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 23416261201122. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang studi kelayakan bisnis Nayanika Floris di bidang jasa. Sebelum memulai ke materi, saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui tentang studi kelayakan bisnis? Jika belum, izinkan saya untuk menyampaikan studi kelayakan bisnis. Nah, teman-teman, jadi studi kelayakan bisnis adalah suatu proses untuk memberikan dasar yang tegas dalam menentukan apakah usaha tersebut baik untuk dijalankan atau tidak. Tentunya dengan keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan potensi keuntungan finansial saja, tetapi harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat serta kontribusi yang bisa diberikan kepada ekonomi yang lebih luas. Indonesia memiliki kekayaan tanaman yang luar biasa dengan tingkat keberagaman hayati yang sangat tinggi, termasuk lebih dari 28.000 spesies bunga yang dapat ditemukan di seluruh kepulauan. Dengan pengelolaan usaha yang baik dan mengikuti tren pasar, bisnis Nayanika Floris memiliki peluang besar untuk berkembang. Sebagai bukti keberhasilan, Nayanika Floris yang beroperasi di Karawang telah menyediakan beragam bunga untuk acara ulang tahun, pernikahan, kelulusan, hingga ungkapan duka, yang menunjukkan potensi bisnis floris di Indonesia sangat menjanjikan. Dalam melakukan observasi, tentu adanya permasalahan yang harus saya selesaikan. Seperti yang pertama ada bagaimana kajian aspek legal bisnis yang telah digunakan. Yang kedua ada bagaimana aspek pasar dan peluang bisnis yang telah disurvei. Yang ketiga ada bagaimana kajian aspek sosial dan ekonomi yang telah dirancang. Yang keempat ada bagaimana aspek lingkungannya. Yang kelima ada bagaimana aspek teknis dan teknologinya. Yang terakhir ada bagaimana aspek mengenai finansialnya. Dalam melakukan observasi ini, selain adanya permasalahan yang telah terjadi, tentu adanya tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kajian aspek legal bisnis yang telah digunakan. Yang kedua ada untuk mengetahui aspek pasar dan peluang bisnis yang telah dilakukan. Yang ketiga ada untuk mengetahui kajian aspek sosial dan ekonomi yang telah dirancang. Yang keempat ada untuk mengetahui aspek lingkungan dalam pendirian usaha. Yang kelima ada untuk mengetahui aspek teknis dan teknologi yang digunakan dalam membangun usaha serta mengembangkan usaha. Yang terakhir ada untuk mengetahui aspek finansial dalam keberlangsungan usaha di Nayanika Floris. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dan tujuan dalam observasi ini. Sekarang saya akan memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat, yang dimana kegiatan ini memberikan gambaran jelas mengenai potensi dan risiko bisnis. Hal ini membantu para pengusaha mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalkan kerugian. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha yang layak untuk berkelanjutan, serta memberikan manfaat sosial berupa pencipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang aspek legal bisnis. Jadi, Nayanika Floris ini merupakan usaha jasa mandiri yang didirikan oleh pendirinya, yaitu Evi Oktaviani, dengan merek dagang dalam pembuatan buket bunga, seperti bunga segar maupun bunga artifisial. Nah, bunga artifisial itu adalah bunga palsu, teman-teman. Nayanika Floris ini tentunya berlokasi di Ruko Teras, Blok 9, Jalan Galumas Raya, nomor 15, Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361.
Selain adanya identitas usaha dari Nayanika Floris ini, tentu Nayanika Floris membuat visi dan misi dalam memperkuat usahanya, yaitu visinya adalah memberikan produk bunga yang berkualitas dan cantik kepada pelanggan. Sedangkan misinya adalah mencapai target penjualan dengan menyediakan layanan terbaik dan produk yang memuaskan pelanggan. Di Nayanika Floris ini dibangun usaha berbentuk perseorangan karena owner sendiri yang membangun usaha buket bunga sendiri dan dengan modal sekitar 50 juta rupiah. Usaha Nayanika Floris ini masih berbentuk lokal teman-teman, jadi belum bisa ditemukan di wilayah atau kota lainnya selain Karawang. Selanjutnya di sini ada tentang aspek pasar dan peluang bisnis dari Nayanika Floris. Nayanika Floris ini memiliki pasar potensial dengan estimasi 70 pelanggan per harinya. Sekitar 13 pelanggan dapat dijangkau secara efektif dengan rata-rata pembelian sekitar Rp100.000 sehingga peluang pendapatan harian dari Nayanika Floris ini mencapai 1,3 juta rupiah. Strategi pemasaran dari Nayanika Floris menggunakan bauran 7P seperti produk buket bunga segar dan artifikal, harga bervariasi, serta lokasi toko yang mudah ditemukan melalui Google Maps. Selain itu, Nayanika Floris juga memiliki promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dengan video menarik, promo musiman, serta kelas merangkai buket. Proses produksi dan pelayanan dilakukan oleh karyawan berpengalaman dengan dukungan layanan pengiriman melalui aplikasi Grab. Kemasan yang estetis dan ulasan positif memperkuat kepercayaan pelanggan di Nayanika Floris. Nayanika Floris juga memiliki segmen pasar. Yang pertama ada masyarakat sekitar, yang dimana seseorang yang masih berdekatan dengan toko Nayanika Floris, seperti di Puri, Peruri, Galumas, maupun yang masih menjangkau toko tersebut. Yang kedua ada pasangan. Nah teman-teman, kan Nayanika Floris ini membuat buket bunga ya, jadi bukan hanya perempuan saja yang bisa membelinya, tetapi lelaki juga bisa. Bahkan dari hasil observasi saya kemarin, buket bunga ini rata-rata dibeli oleh lelaki yang ingin memberikan hadiah kepada kekasihnya perempuan. Dan Nayanika Floris untuk semua kalangan, jadi bisa anak remaja, dewasa, bahkan nenek kakek juga bisa membeli produk tersebut. Untuk yang ketiga ada pelajar dan mahasiswa. Untuk pelajar dan mahasiswa ini rata-rata anak universitas yang berdekatan dengan toko tersebut atau yang masih berwilayah di Karawang yang ingin membeli produk tersebut untuk menyenangkan hati, terus memberikan kepada gurunya, orang tuanya, ataupun yang lainnya. Yang keempat ada online. Nah teman-teman, kadang kan kita suka bingung ya, pengen kesana tapi gak ada kendaraan, atau hujan, atau panas, ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa membeli produk buket melalui aplikasi, yang dimana Nayanika Floris ini memberikan aplikasi Grab. Jadi kita tinggal download aplikasi Grab, terus cari Nayanika Floris, pesan, tinggal tunggu. Nanti buket Nayanika Floris ini bakal datang ke rumah kita. Jadi simple, gak perlu ribet, gak perlu khawatir lagi kalau misalkan kita kebingungan gak bisa datang ke lokasi. Yang terakhir ada pekerja. Jadi kalau misalkan kita udah capek nih kerja, habis pulang kerja, terus kayak kita tuh pengen ngeliat keindahan gitu, kita bisa membeli produk buket di Nayanika Floris, bisa melalui aplikasi Grab tadi, atau melalui datang langsung ke toko tersebut. Karena Nayanika Floris ini sudah berada di Google Maps, jadi kita nggak perlu pusing untuk mencari toko tersebut. Karena Nayanika Floris ini didirikan di Kabupaten Karawang, jadi saya mengambil tentang aspek sosial dan ekonomi Kabupaten Karawang, yang dimana memfasilitasi UMKM seperti Floris lewat perbaikan infrastruktur jalan, program tenaga kerja, serta keringanan pajak. Ekonomi daerah tumbuh 11,87% yang didorong sektor industri pengolahan LQ 1,64,
dengan pendapatan per kapita melonjak dari 13,1 juta pada tahun 2005 menjadi 27,56 juta pada 2010. Tradisi setempat seperti goyang Karawang dan hajat bumi mendukung bisnis hadiah acara sekaligus membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nika Floris juga masih berwilayah di Teluk Jambe Timur, jadi aspek lingkungan dari wilayah Teluk Jambe Timur ini sangat mendukung bisnis Floris berkat dataran rendah yang stabil sekitar 13-21 mdpl, tanah aluvial ideal untuk menyimpan bunga segar, serta Sungai Citarum yang menyediakan air irigasi. Iklim tropis sekitar 25-35 Celcius, curah hujan 1,205 mm per tahun. Sempurna bagi perkembangan bunga dengan lahan pemukiman 1,214 hektar dan industri 782 hektar. Di sekitar menjamin lalu lintas pelanggan tinggi, ditambah RTH 421 hektar yang menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk aspek teknisi dan teknologi dari Nika Floris ini memiliki dua opsi lokasi. Yang pertama ada di Ruko Galumas, yang kedua ada di Jalan Sukaluyu. Setelah evaluasi biaya, akses pasar, serta potensi tenaga kerja, Ruko Galumas dengan skor 92/100 lebih unggul dibanding Jalan Sukaluyu. Untuk aspek teknis dari Nika Floris ini meliputi peralatan gunting bunga, vas, rak dengan total 5 juta rupiah dan bahan baku bunga segar dan artifikal dari pemasok lokal. Selain itu, teknologi yang dimanfaatkan oleh Nika Floris ini seperti aplikasi Instagram, TikTok, WhatsApp untuk order, serta pengiriman melalui online dengan Grab. Pengelolaan proyek melibatkan konsumen dan supplier dengan sumber daya manusia, pemilik, admin, produksi. Seluruh komponen mendukung operasional Buket Floris secara lancar. Yang terakhir adalah tentang aspek finansial. Nika Floris mengeluarkan investasi awal sekitar 71 juta rupiah untuk memperoleh aset tetap dalam jangka panjang, dan total modal kerja bulanan sekitar 17.500.000 rupiah untuk membeli bahan baku, gaji karyawan, dan biaya lainnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang investasi awal dari Nika Floris. Sekarang kita akan membahas tentang cash flow dan cost of capital, yaitu asumsi penjualan dan laba. Yang pertama ada penjualan rata-rata. 11 pelanggan per hari dikali 100.000 rupiah menghasilkan 1.100.000 rupiah per harinya. Yang kedua ada total penjualan per bulan, yaitu 1.100.000 rupiah dikali 30 hari. Totalnya 33 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya operasional bulanan, yaitu 17.500.000 rupiah. Yang keempat ada laba bersih per bulan, yaitu 15.500.000 rupiah. Yang terakhir ada laba bersih per tahunnya sekitar 186 juta rupiah. Nah, kesimpulannya tuh cost of capital modalnya berasal dari pemilik 100%, sehingga biaya modal cost of capital dianggap setara dengan suku bunga deposito atau 6% per tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang break-even point atau BEP. Jadi BEP itu apa sih? Nah, BEP itu menunjukkan titik di mana pendapatan menutup semua biaya. Nah, BEP ini memiliki rumus seperti BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga lalu dikurangi biaya variabel per unitnya. Nah, sebelum masuk ke rumus nih, kita harus mengetahui apa aja sih dari harga-harga biaya tetap, harga jual rata-rata maupun biaya variabelnya. Di sini ada tentang yang pertama ada biaya tetap, yaitu seperti biaya sewa, gaji, listrik. Dan biaya tetapnya tuh sekitar 7 juta rupiah. Dan yang kedua ada harga jual rata-rata sekitar 100.000. Yang ketiga ada biaya variabel per unitnya sekitar 45.000. Dan rumus dari BEP itu yaitu 7 juta dibagi 100.000 dikurangi 45. Totalnya 127 unit.
Nah, hasil dari BEP itu menyatakan Naya Nikah Floris harus menjual minimal 127 buket per bulannya untuk mencapai titik impas. Nah, di sini ada tentang payback period. Payback period itu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Jadi rumusnya tuh payback sama dengan total investasi dibagi laba bersih tahunan. Payback sama dengan 71 juta dibagi 186 juta sama dengan 0,38 tahun, atau bisa disebut dengan 4,6 bulan. Hasil dari payback period menyatakan investasi dapat kembali dalam waktu kurang dari 5 bulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Average Rate of Return atau bisa disingkat dengan ARR. Nah, ARR ini memiliki rumus seperti ARR sama dengan rata-rata laba tahunan dibagi investasi awal dikali 100%, yaitu ARR sama dengan 186 juta rupiah dibagi 71 juta dikali 100%, menghasilkan 262%. Kesimpulannya yaitu hasil dari average rate of return yaitu tingkat pengembalian investasi sangat tinggi dan usaha layak dijalankan. Dan sekarang kita akan membahas tentang net present value atau bisa disingkat dengan NPV. Nah, dengan umur proyek 5 tahun dan tingkat diskonto 6%, NPV ini memiliki rumus, yaitu seperti NPV sama dengan sigma T dari 1 sampai 5, laba bersih dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat T. Kemudian dikurangi investasi awal. NPV sama dengan 186 juta rupiah dikali 4,21 dan dikurangi 71 juta rupiah. Totalnya 711 juta rupiah. 711 juta rupiah dikurangi 71 juta rupiah dengan total 640 juta rupiah. Kesimpulannya dari NPV yaitu hasil dari NPV menyatakan NPV positif, menunjukkan proyek dari Naya Nikah Floris ini sangat layak untuk dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang internal rate of return atau bisa disingkat dengan IRR. Jadi, IRR adalah tingkat bunga di mana NPV-nya sama dengan 0. Dengan NPV positif besar di 6%, IRR diperkirakan lebih besar dari 100%, menandakan usaha sangat menguntungkan. Selanjutnya ada tentang Profitability Index, biasa disingkat dengan PI. Nah, PI ini memiliki rumus seperti PI sama dengan present value kas masuk dibagi investasi awal. PI sama dengan 711 juta rupiah dibagi 71 juta rupiah sama dengan 10,0. Hasil dari Profitability Index atau PI menyatakan bahwa nilai PI lebih dari 1. Berarti proyek dari Naya Nikah Floris ini layak secara finansial. Kesimpulan dari aspek finansial yaitu menunjukkan bahwa Naya Nikah Floris merupakan usaha yang sangat layak dijalankan dengan investasi awal sekitar 71 juta dan laba bersih tahunan 186 juta. Usaha ini menunjukkan tingkat pengembalian tinggi, waktu balik modal cepat, dan NPV serta PI positif. Kinerja keuangan ini memperlihatkan kemampuan bisnis untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa aspek di studi kelayakan bisnis dalam Naya Nikah Floris. Saya simpulkan bahwa Naya Nikah Floris ini yang berada di Teluk Jambe Timur Karawang berhasil menjangkau pasar lokal melalui variasi produk bunga dan promosi digital dengan segmen pasar yang beragam. Dengan investasi awal 71 juta dan laba bersih tahunan 186 juta, usaha Naya Nikah Floris sangat menguntungkan. Terbukti dari NPV tinggi, PI lebih dari 1, dan waktu balik modal kurang dari 5 bulan. Meskipun Naya Nikah Floris ini belum memiliki izin usaha, Naya Nikah Floris telah beroperasi selama 5 tahun dan didukung lokasi yang strategis sehingga berpotensi terus berkembang. Sekian dari penyampaian materi saya pada hari ini. Semoga penyampaian saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan pelaku usaha yang akan membangun serta mengembangkan usahanya di jangka panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.